Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal alimul hakim. Saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di mata kuliah moderasi beragama. Sebelumnya Pak Ali sampaikan permohonan maaf karena hingga minggu kesekian belum bisa tatap muka. Oleh karena itu, untuk mengawali perjumpaan di mata kuliah ini, Pak Ali menggunakan media daring sebagai sarana untuk melakukan kuliah perdana di mata kuliah moderasi beragama. Mari sama-sama kita awali dengan baca Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan aktivitas, khususnya pembelajaran di mata kuliah ini hingga selesai nanti satu semester ke depan. Al-hadiniyah wal likulinatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara sekalian, karena satu lain hal maka pertemuan yang mestinya sedianya saya lakukan dengan luring atau tatap muka di kelas, tetapi karena ada tugas yang nggak bisa ditinggalkan sehingga pertemuan kali ini saya lakukan dengan daring dengan menyaksikan video record yang sudah saya buat. Saudara, Anda di mata kuliah moderasi beragama ini di semester 1 akan mengkaji poin-poin penting terkait dengan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, saya Ali Muhtarom, selaku dosen pengampu mata kuliah moderasi beragama di kelas saudara, dan saya sebagai dosen Fakultas Syariah, dan kebetulan saat ini diamanai juga sebagai Kaprodi Magister Ekonomi Syariah atau S2 di Pasar Sarjana UIN Gus Dur. Nah, nanti selama satu semester ke depan saya menjadi partner saudara dalam mengkaji mata kuliah ini. Kali ini Pak Ali mengawali dengan orientasi mata kuliah. Jadi pertemuan kali ini akan saya jelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Artinya ini menjadi poin penting sebagai langkah pertama saudara untuk ke depan melakukan perkuliahan di mata kuliah ini. Jangan sampai saudara tidak ngerti mata kuliah moderasi beragama itu apa toh, yang mengkaji seputar apa. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, orientasi awal ini secara substansi menjadi sangat penting. Karena saudara mengetahui mata kuliah ini itu apa, kita satu semester mau diajari apa, dan nanti harapannya seperti apa. Agar saudara selama perkuliahan itu menjadi enjoy gitu. Karena Pak Ali melihat bahwa selama ini banyak mahasiswa yang ketika di kelas tidak enjoy, nggak bahagia begitu, bahkan merasa tertekan, merasa tidak ada hiroh, nggak ada semangat. Karena apa? Ternyata salah satu faktor utama adalah mereka tidak ngerti. Mereka itu mengkaji apa, urgensinya belajar mata kuliah yang dikaji itu apa gitu. Maka harapan Pak Ali ketika di perkuliahan perdana ini sebagai pengantar orientasi mata kuliah, Anda menjadi lebih semangat karena tahu tujuannya. Maka RPS itu menjadi penting. RPS itu ibaratnya sebagai guidance, sebagai peta jalan. Anda mau kemana, sudah jelas tujuannya, seperti apa jalannya. Nah, ini RPS gitu. Maka sekali lagi tolong diperhatikan, dan nanti teman-teman wajib memiliki atau mencetak lah ya RPS yang sudah saya kirim nanti di grup. Baik saudara, mata kuliah ini adalah mata kuliah moderasi beragama yang menjadi sangat penting begitu bagi seluruh mahasiswa, karena mata kuliah ini diajarkan di seluruh prodi di semester 1. Perhatikan pada capaian mata kuliah.
sebelumnya ini deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini itu adalah mata kuliah wajib sebagai penciri institusi yang membekali teman-teman mahasiswa dalam berpikir dan bersikap secara moderat. Hal ini sebagai perwujudan dari ajaran Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu mata kuliah ini secara teoritis dan praktis mengkaji mengenai moderasi beragama dengan tema pokok ada 4. 1. Terkait dengan komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat adalah penerimaan terhadap budaya lokal. 4 hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita ini hidup beragama, berbangsa, dan bernegara dalam sebuah negara yang sangat besar, yang kaya akan budayanya, kaya akan aneka ragam budaya, aneka ragam suku, ras, dan bahasa, dan juga agama begitu. Maka moderasi beragama menjadi penting membekali saudara agar dalam mengimplementasikan keberagamaan yang saudara miliki itu menjadi baik gitu. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Nah, itu menjadi penting karena sekarang banyak fenomena orang mengamalkan agama, orang meyakini agama yang dia peluk, agama apapun itu, tanpa memperdulikan keyakinan orang lain, tanpa memperdulikan agama yang diyakini orang lain. Sehingga dalam bayangan orang yang beragama tadi tidak bisa toleransi, tidak bisa bersikap moderat begitu ya. Maka ini menjadi penting gitu ya. Nah, capaian mata kuliah. 1, ada 5 yang ingin disampaikan dalam mata kuliah ini. Secara umum, mahasiswa atau teman-teman nanti diharapkan mampu menjelaskan konsep terkait moderasi beragama dan implementasinya dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kemudian mampu memahami peran penting dari moderasi beragama dalam membangun harmonisme antar umat beragama. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai perbedaan dalam bingkai kebinekaan untuk menghargai perbedaan dan dalam dapat hidup bersama. Yang keempat, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan pengetahuan melalui moderasi beragama. Yang kelima, mampu mengembangkan pemikiran keagamaan Islam yang inklusif, toleran, dan moderat dalam kehidupan umat beragama dan hubungan antar umat beragama. Jadi, itu capaian secara umum yang ingin diperoleh di akhir perkuliahan nanti. Sehingga saudara memiliki pemahaman yang komprehensif terkait dengan moderasi beragama. Secara khusus, mata kuliah ini akan membekali saudara agar memiliki kemampuan dalam beberapa hal. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan konsep moderasi beragama, prinsipnya seperti apa, indikatornya apa, dan posisi strategis moderasi beragama dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mampu menjelaskan strategi internalisasi moderasi beragama. Jadi moderasi beragama tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi bagaimana moderasi beragama itu diinternalisasikan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bisa mempraktekkan moderasi beragama dalam kaitan hubungan antar sesama seagama, antar agama, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih penting lagi, saudara nanti mampu menjelaskan, mengimplementasikan bagaimana moderasi beragama itu berhubungan dengan dalam hal budaya dan kearifan lokal di Nusantara. Ingat, kita ini atau negara kita Indonesia ini terdiri dari suku aneka ragam suku, ya, yang masing-masing suku, masing-masing kelompok itu mempunyai tradisi lokal yang turun-temurun. Ada suku Jawa punya tradisi setiap
bulan tertentu misalkan, atau suku Sunda, Banjar, dan seterusnya. Nah, bagaimana tradisi budaya lokal ini bisa bisa memberikan makna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu dipahami dengan baik sehingga moderasi beragama itu juga bisa berlaku dalam menjaga, menghargai tradisi atau kearifan budaya lokal di Nusantara ini. Dan yang lebih penting adalah lagi, moderasi beragama itu bisa sebagai salah satu penangkal paham radikalisme dan anti kekerasan atau paham kekerasan gitu. Jadi kita lihat dalam waktu 10 tahun belakangan ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang merugikan atau merusak sendi-sendi kemanusiaan. Kelompok yang mengatasnamakan Islam atau mengatasnamakan kebenaran agama rela bahkan tidak segan menyakiti saudaranya, bahkan sampai membunuh. Nah, terjadi bom bunuh diri, terjadinya perampasan hak orang lain atas nama kebenaran agama, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting. Fenomena yang ada di sekitar kita saat ini perlu disikapi dengan baiklah. Anda sebagai generasi muda, penerus para pemimpin di negeri ini, harus dibekali ini. Sehingga ketika dewasa nanti Anda menjadi seorang ilmuwan, menjadi apapun di bidang Anda masing-masing, pemikiran atau wawasan keagamannya itu modern. Gitu ya, tidak sempit, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, kira-kira begitu. Dan terakhir nanti juga Anda akan diminta untuk mengampanyekan moderasi beragama atau kontra radikalisme, kontra anti kekerasan terhadap keadaan di lingkungan sekitar Anda. Nanti Anda diminta untuk membuat poster dan diupload di media sosial. Baik saudara, itu terkait dengan gambaran deskripsi mata kuliah kita dan salah satu semester harapannya seperti apa di akhir nanti. Oleh karena itu, karena punya tujuan mulia, mata kuliah ini ada beberapa materi pokok bahasan yang nanti harus dibahas. Ada 11 poin ya, tetapi nanti dijelaskan di sini kita ada 16 tatap muka dipotong UAS UTS, berarti ada 14. Tapi nanti saya minta saudara kelas ini dibagi menjadi 12 kelompok untuk mengaji tema-tema ini. Nah, media pembelajarannya nanti ada handbook, saya kasih teman-teman, nanti saya kasih ebook. Saya kirim buku elektronik atau e-book, kemudian ada beberapa jurnal juga yang nanti perlu Anda baca. Kita bisa menggunakan sumber belajar dari video dan seterusnya. Nah, nanti di pertemuan pertama ini saya setelah menjelaskan ini, nanti saya akan kirim video tentang moderasi beragama, itu dilihat nanti minggu depan akan saya minta untuk memberikan komentar sebagai kuliah pengantar tatap muka yang minggu depan nanti kita bicarakan. Ini ada buku-buku wajib ya yang harus Anda baca dan miliki. Nanti sebagian besar akan saya berikan filenya. Kemudian tambahan ada banyak sekali. Ini ada buku-buku yang bisa Anda baca, Anda cari, Anda beli yang terkait dengan tema ini atau mata kuliah ini. Oke, baik saudara. Jadi nanti di akhir perkuliahan itu ada evaluasi belajar. Ini komponen penilaian yang saya buat. Kehadiran 10%, partisipasi 15%, tugas-tugas 25%, UTS 20%, UAS 30%. Tugas itu menjadi penting karena selain makalah nanti saya minta untuk membuat poster tentang moderasi beragama. Nah, kan begitu. Dan juga saya minta untuk mengamati kehidupan masyarakat sekitar Anda. Baik, ini adalah rincian dari RPS kita. Nah, yang bagian kedua ini nanti Pak Ali jelaskan minggu depan sampai kuliah pengantar tentang konsep moderasi beragama itu sendiri. Kemudian
Nah, mulai yang nomor 3 ini nanti menjadi kajian saudara dibagi 12 kelompok mulai ini. Jadi yang tebal ini adalah tema besarnya. Kemudian rinciannya ini yang harus dibahas oleh teman-teman di kelompok. Misalnya kelompok 1. Kelompok 1 siapa nanti silakan dibagi. Ada strategi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Ini membahas 2 hal penting. Indikator moderasi beragama dan 9 nilai moderasi beragama. Itu di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 nanti temanya moderasi beragama dalam hubungan sama muslim. Kelompok 3 dan seterusnya, ya ini urut. Nah, nanti yang tebal ini menjadi judul utama, kemudian yang rinciannya ini yang di bawahnya ini. Jadi ini bukunya sudah ada dijelaskan di sini sumber belajarnya dan seterusnya. Karena mata kuliah kita adalah 3 semester, 3 SKS, maka nanti sistem belajarnya ya ada tidak hanya ceramah sebagaimana yang Anda dengarkan, tetapi ada model nanti diskusi. Ada kalanya saya meminta untuk Anda membaca satu artikel kemudian memberikan komentar dan menganalisa. Ada kalanya Anda saya minta untuk menyaksikan satu video misalkan. Jadi nanti fleksibel, tapi yang jelas masing-masing kelompok harus membuat tugas ya, sebagaimana yang nanti kita sepakati. Baik, sudah sampai ini dan nanti intinya dibagi 13 kelompok sampai 12 orang, dibagi 12 kelompok sampai yang terakhir nanti teman-teman kelompok 12 membahas tentang kontraradikalisasi ya, karena nanti yang sampai ke literasi media. Karena nanti yang terakhir ini break praktis ini kan nanti saya minta untuk mengapu begitu. Baik, saya kira begitu. Yang jelas yang tebal ini di kolom ini sebagai contoh judulnya, kemudian yang tipis sebagai subjudul yang harus dibahas, tema dan pembahasannya. Baik saudara, ada kontrak yang harus Anda sepakati dengan saya dan juga di kelas ini, karena kuliah itu bisa berjalan dengan baik kalau masing-masing enjoy, masing-masing bisa mengerti kepentingan tujuan bersama. Yang pertama adalah toleransi waktu kehadiran, bahwa saya memberikan toleransi kepada saudara kehadiran keterlambatan 15 menit. Lebih dari itu kalau memang Anda mau masuk silakan konfirmasi dulu. Konfirmasi WA dengan bahasa yang baik dan benar. Sampaikan, mohon maaf Bapak, saya terlambat karena ban bocor misalkan dan seterusnya. Yang jelas ada informasi yang saya terima. Kalau lebih dari itu ya Anda boleh masuk tapi ya tidak boleh absen gitu ya. Atau nggak masuk sekalian demi ketertiban. Kemudian yang kedua, dalam perkuliahan saya Anda wajib mengikuti perkuliahan dengan baik dan juga dengan berbusana yang sopan ya. Sopan, baik, rapi, nutup aurat, jangan pakai kaos oblong. Kemudian nanti makalah yang ditulis ada ketentuannya menggunakan kertas A4, font Times New Roman, ukuran 12, spasinya 1,5, marginnya atas dan kiri 4, bawah dan kanan 3, dengan batas minimum rujukan 4 buku. Kemudian menggunakan model catatan kaki atau footnote, dari 3 bagian ada pendahuluan isi kesimpulan. Nanti itu dipahami dengan baik ya menulis makalah, biar makalah nanti yang Anda tulis bisa dibaca. Satu lagi yang menjadi titik tekan adalah jangan sekali-kali Anda copy paste dari internet. Anda boleh mengambil rujukan dari jurnal yang Anda unduh dari internet, tetapi diolah kembali, ditulis, dirujuk dengan baik. Jangan asal comot jiplak dari web, dari jurnal. Itu saya tidak mau. Karena ingat, plagiasi, nyontek, menjiplak tanpa menunjukkan sumbernya adalah kejahatan dalam dunia akademik. Maka dari itu Pak Ali tidak akan memberikan toleransi bagi mahasiswa atau kelompok yang plagiasi. Ya, karena kata plagiasi ya langsung saya gugurkan, Anda tidak mendapat nilai tugas. Oke, baik. Nanti setelah buat makalah dicetak dibagi buat teman-teman biar bisa dibaca. Baik saudara, ini adalah terkait dengan RPS yang nanti kita gunakan sebagai acuan dalam mengikuti perkuliahan selama 1 semester ke depan. Nah, sekarang ada 2 tugas utama nanti.
yang menjadi penopang atau penunjang di perkuliahan ini. Saya minta yang pertama, saya minta Anda membuat esai. Yang pertama ini esai itu adalah tulisan sederhana lah begitu terkait dengan moderasi beragama. Anda menulis esai tentang atau cerita tentang tentang moderasi beragama di sekitar lingkungan tempat Anda tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, teknisnya nanti kita jelaskan di kelas kita ketemu. Kemudian yang kedua, tugas akhir semester yang kedua adalah Anda membuat media flyer tentang kampanye moderasi beragama. Membuat poster sebaik mungkin, seindah mungkin, yang isi pesan poster itu tentang moderasi beragama. Kemudian nanti di-upload di sosial media saudara, di Twitter, di Facebook, di Instagram, TikTok saudara, dengan memention akun media sosial universitas, baik itu fakultas, prodi maupun dosen. Nah, itu penting. Sebagai wahana Anda turut serta dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Baik saudara, saya kira begitu. Yang ini tidak usah saya kira membuat forum, tidak perlu. Saya kira begitu terkait dengan RPS atau sebagai orientasi perkuliahan di mata kuliah moderasi beragama ini. Semoga saudara semua diberikan kemudahan dalam mengikuti perkuliahan, sehat selalu, dan semoga sukses. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa dikonfirmasi saat temu muka atau bisa japri di nomor saya ya. 0856 4335 4400. Nanti bisa kita temu muka gitu ya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.